Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan membahas lagi sebuah aplikasi yang kategorinya arbitrase kripto. Ya, penghasil uang dari arbitrase kripto. Ya, namanya adalah aplikasi EVNex. Sebulan yang lalu saya pernah membahas aplikasi ini. Ya, tepatnya sebulan yang lalu di video ini teman-teman ya. Dengan judul EVNex, aplikasi arbitrase kripto apakah legal di Bapepti. Dan kalau teman-teman yang sudah nonton video saya yang itu tidak terdaftar di Bapepti, dan jelas di sana saya katakan bahwa hati-hati aplikasi EVNex tersebut, potensi scamnya sangat gede banget gitu, sangat besar potensi scamnya ya. Nah, di hari ini teman-teman tanggal 29 Juli saya take video ini, buat video ini. Video tersebut agak rame lagi tuh ya, dengan komentar-komentar yang ya sebetulnya sudah biasa gitu bagi saya ya. Awal-awal saya posting atau upload video yang membongkar aplikasi ya biasa banyak yang ngeyel, malah saya yang dibully gitu. Tapi ya saat ini banyak yang komentar, saya ambil sampel 2 saja. Ini dari Muhammad Irfan Fauzi ya. Min, EVNex udah mulai error dan di grup WA udah pada rusuh dari siang tadi dan adminnya tidak bisa dihubungi. Nah, di sini EVNex scam bang, dari Agus Setiawan. Oke, terima kasih informasinya untuk Muhammad Irfan Fauzi dan Agus Setiawan ya. Nah, jadi dari informasi tersebut saya bikin video lagi nih ya, supaya semua orang menjadi cerdas gitu ya. Bukan malah membuli orang yang ngasih informasi sekaligus edukasi gitu ya. Jadi setiap video saya yang membongkar aplikasi penghasil uang, money game, ponzi, tipu menipu, itu malah diserang gitu sayanya. Malah dibully gitu ya. Meskipun sekali lagi saya katakan sudah biasa gitu. Karena dari zamannya Mark AI gitu kan, kurang lebih saya membongkar aplikasi money game skema ponzi itu kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun sudah memproduksi video yang membongkar aplikasi penghasil uang itu sudah ratusan kali teman-teman. Silahkan explore channel saya ini dan semuanya terbukti scam. Adapun yang baru-baru saya review ya, baru saya bahas itu masih berjalan dan umurnya masih sangat pendek. Setelah ada komentar-komentar yang menyatakan bahwa aplikasi EVNex scam, error gitu, saya cari informasi teman-teman. Oke, nah saya cari informasi kan ada tuh di grup EVNex di Telegram. Dan ketika saya mengklik linknya, munculnya seperti ini ya. Error ya, error. Seperti para pengguna aplikasinya, yaitu bego gitu ya, dikasih tahu malah ngeyel gitu, malah bilangnya ke saya sok tahu, sok pinter. Sekarang terbukti aplikasinya error. Oke, admin WA-nya pada kabur semua katanya ya, gak bisa dihubungi. Jadi siapa yang sok tahu dan yang sok pintar gitu. Nanti saya akan reaction juga tuh beberapa komentar-komentar ya bisa dikatakan lah orang-orang yang punya otak tapi enggak punya akal gitu, punya otak tapi otaknya cuma cangkang aja gitu. Nanti saya akan reaction. Jadi bukan mempermalukan dia, karena mereka itu berkomentar di YouTube channel saya, otomatis itu rumah saya gitu. Tujuan mereka berkomentar hanya untuk mencemari mindset orang awam yang sedang mencari informasi ya, mengaburkan informasi yang di
dicari oleh orang awam lah gitu. Jadi ya sudah biasa saya mendapatkan komentar-komentar, ya komentar dungu gitu teman-teman ya. Oke, di sini ada juga di grup Evinex Community. Selamat sore Kak. Kenapa aplikasi Evinex tidak bisa dibuka ya? Gitu. Sama seperti tadi yang saya cek ya, error. Oke. Terus ada lagi di sini muncul di grup Evinex Community. Ini grup Facebook, saya tangkap cuplikan layarnya ya sebagai bahan konten saya gitu ya. Kalian yang main Evinex udah dapat berapa gitu dari menjerumuskan orang lain dengan modus arbitrase kripto yang nyatanya nggak kekal gitu, nggak abadi, orang itu bodong gitu kan. Tapi konten saya yang sebulan yang lalu sekarang masih bisa diputar tuh videonya. Gimana dong? Ya, jadi siapa yang sok tahu gitu. Oke, di sini kerugian member VIP katanya teman-teman ya. Oke, ini nomor 1 ya, nggak perlu saya sebutkan lah ya namanya. Oh, wajahnya juga nggak tahu, ini hanya daftar nama dan ada ya sebagian ada yang pakai nama kota asalnya. Ini sebetulnya lebih banyak lagi ke bawahnya, tapi saya ambil dari 1 sampai 40 korban saja. Yang pertama ya, total 50 juta. Yang kedua 29 juta, 30 juta, 25 juta, 35 juta, 18 juta, 30 juta, 13 juta dan seterusnya. Di sini saya ambil yang paling tinggi ini berdasarkan data ini. Yang paling rendah itu 1,2 juta ya. Oke. Yang paling tinggi itu 267 juta yang nomor 10 dengan nama Didot. 267 juta. Apakah data ini benar ya? Nggak tahu juga, tapi ini kan di grup Evinex Community biasanya sih benar teman-teman ya. Nah, di sini juga ada ya, Evinex tutup buku katanya. Bukan tutup buku. Kalau tutup buku itu misal yang legal ya, tutup buku misal atau berhenti beroperasional, tapi membayarkan hak-hak para membernya. Itulah aplikasi yang legal yang berhenti beroperasional. Oke, jadi kalau Evinex aplikasi ilegal, odong-odong ya, bodong, money game, skema ponzi yang nggak ada legalitasnya ya, ilegal. Jadi ketika berhenti beroperasional itu kabur namanya ya. Scam itu penipuan artinya ya, kentang ya. Ya, mana nih yang dulu komentar di video saya yang membahas Evinex, muncul lagi dong gitu, biar seru gitu ya. Biar argumen-argumen yang kayak cerpen itu komentarnya panjang banget gitu ya. Bikin males aja bacanya, ujung-ujungnya kan gak jelas juga komentarnya, gak sesuai pembahasan. Bilang YouTuber lah, dapat AdSense, dapat subscribe, dapat viewers. Fokus dong kalau mau komen, fokus ke pembahasannya gitu. Jangan melebar ke yang lain. Kalau Anda iri dengan YouTuber seperti saya yang membongkar ponzi yang Anda katakan nyinyir dan iri, itu silakan Anda buat konten saja ya. Buat konten YouTube ya, dapat uang ya gitu. Kalau masalah subscribe dan viewer itu nanti ngikutin lah gitu, tergantung kualitas konten yang Anda buat gitu. Oke teman-teman, ini adalah video saya ya yang membahas Evinex 1 bulan yang lalu. Oke, di sini 1 bulan yang lalu, kurang lebih ya dikit sih ya, viewernya juga cuma 7.000 gitu kan. Nah di sini banyak yang apa ya, yang setuju dengan saya, yang mungkin mereka korban di aplikasi lain yang sudah insaf. Mereka hanya terjerumus atau ya bisa dikatakan hilap saja, dulu pernah misal dipakai AI kena tipu ya. Jadi saya membahas aplikasi yang modusnya arbitrase ya, trading arbitrase atau arbitrase apalah gitu. Itu sudah dari mulai pakai AI ya,
apalagi robot-robot trading sudah pernah saya bahas dan aplikasinya scam semua. Sampai yang terakhir sebelum EVNext ini itu ada namanya aplikasi YouClick ya. YouClick dan masuk SWI juga, Satgas Waspada Investasi, karena ya jelas money game, skema Ponzi teman-teman ya. Dan ketika saya menyamakannya EVNext dengan YouClick, mereka banyak ngeles ya. Wah, YouClick itu kan belum launching, belum apa gitu kan, makanya scam. Mau sudah launching mau belum launching, kalau scam ya tetap aja artinya penipuan. Sekarang EVNext juga error kan ya gitu. Oke, di sini ada yang namanya Endui online gratis. Makasih banyak infonya Bang, sangat bermanfaat. Oke, terima kasih juga sudah mampir ya. Di sini aku ikut masih aman-aman aja, WD juga lancar. Namanya Luciana. Modal udah balik, tinggal lanjutkan dan keuntungannya kompon. Wow, gulung aja terus ya. Gulung tikar ujung-ujungnya. Oke, di sini kalau yang paham money game ya, 1000% money game ini dari akun Dunia Dalam Berita. Bagi saya, kalian yang komen di video-video saya itu mau pemain mau enggak, bodoh amat gitu. Yang jelas kalau kalian paham ini money game, ya akui saja money game ya. Jangan mengotori video saya dengan ngeles kalian ya gitu. Kalau ini bagus contohnya 1000% money game, berarti cerdas gitu ya, dan menerima berita info ya, atau informasi yang benar-benar informasi yang valid gitu. Tapi ya biasa, kalau pemain Ponzi, money game gitu ya, penikmat investasi bodong itu kan alergi terhadap berita atau informasi yang valid gitu. Oke, di sini saya mau cari yang agak-agak asik nih buat di reaction ya. Oke, saya mau cari teman-teman ya yang paling asik lah gitu ya, paling asik nih. Ada yang namanya ini Davril ya, nggak tahu tuh Davril apa namanya. Davril ya. Oke, kita baca nih. Bila izin Bapepti udah beres nanti akan diinfo. Aduh, izin Bapepti gimana? Bapepti itu nggak mungkin melegalkan investasi kripto yang bodong, ilegal, khususnya money game. Kan money game dilarang di Indonesia, diharamkan juga oleh agama gitu kan. Ya ini ngehalunya kebangetan nih si Davril ini ya. Nah, bila izin Bapepti udah beres nanti akan diinfo aja sana ke Konoha gitu. Nah, di sini saya balas, Anda admin EVNext. Nah, di sini dia komen lagi ya. Gini loh ya. Tahu kan internal Bapepti lagi berseteru ya. Ya, berseteru karena ketua PLT Bapepti itu tersandung kasus korupsi. Saya rasa Anda nggak tahu. Aduh, saya tuh bongkar aplikasi money game, skema Ponzi, otomatis saya selalu cek OJK, Bapepti, ya, yang berkaitan lah. Masa saya nggak tahu gitu. Aduh, si Davril ini kok ngedungu gitu ya. Banyak perizinan yang tertunda, silahkan datang. Saya bukan admin EVNext, tapi saya cek langsung ke TKP. Bukan keluar yang nggak jelas, ini bedanya. Maksud dia cek ke TKP itu TKP mana ya? Atau TKP Bontang atau TKP apa ya gitu? Nggak jelas juga dia. Sok-sokan gitu ya. Komennya kayak orang cerdas saja dia itu.
Lalu di sini dia komen lagi seperti ini teman-teman ya. Kalau tahu kenapa terlalu dini bikin statement ini, tunggulah coba kalau tahu, silakan konflik internal Alfa. Dia ngetes saya, Bapepti itu kan lagi konflik internal karena ketua PLT Bapepti itu tersandung korupsi. Oke. Korupsi apa ya, minyak goreng kalau nggak salah gitu. Aduh, ampun nih. Gini ya, kalau Bapepti kisruh, oke, kalaupun Bapepti kisruh, tapi lembaganya tetap berjalan, kan bisa nunjuk lagi ketua PLT oleh Kementerian ya Perdagangan. Jadi gini ya, kalau misal nih, anggap saja ini sebagai sampel Polri, anggap polisi lagi atau polisi Republik Indonesia lagi kisruh. Apakah di jalan itu Polantas nggak bekerja? Tetap aja bekerja, dan kalau kalian pakai kendaraan bodong nanti ditilang gitu ya. Dafril ya, banyakin minyak ikan ya, supaya ya nanti oles-oles aja ke dengkul, supaya nanti ya dengkulnya bisa cerdas gitu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya Muhammad Mas Ode. Nah, Mas Ode, tahu arbitrase gak bang? Beda lah sama trading. Nah, gini ya, untuk komen yang ini itu kan saya bilangnya trading arbitrase sesuai dengan pemain-pemainnya, member-membernya yang promosi di grup Telegram dan di Facebook trading arbitrase, ya saya ucapkan gitu kan. Makanya kalau komen itu selesaikan nonton videonya, jangan setengah-setengah gitu ya. Ya tahu juga sih kalau pemain money game ya otaknya juga setengah gitu kan. Nah, di sini si Dafri lagi nih, nimbrung lagi. Jadi kan arbitrase itu kan mencari selisih lah, kasarnya seperti itu. Misal kalian membeli di exchange Indodax, misal kalian membeli di broker A, jual di broker B. Misal kalian beli di Indodax, ya di Indodax. Lalu kalian jual di aplikasi toko kripto, misal di Indodax itu ada selisih berapa gitu. Wah, untung nih kalau dijual di toko kripto mahal. Nah, tapi kan nggak bisa menentukan penghasilan yang fix. Itu nggak ada penghasilan yang fix. Semuanya fluktuatif ya, naik turun. Bisa aja kalian di Indodax itu kan, wah ada yang murah nih gitu kan. Koin A, misal kripto A, di toko kripto, di aplikasi toko kripto, koin kripto A itu lagi tinggi kalau dijual gitu kan. Itu kan ada proses ya, transaksi membeli ke menjual itu ada waktu proses. Siapa tahu ketika kalian membeli di Indodax itu murah, tiba-tiba mau dijual ke toko kripto, di toko kripto juga murah jualnya gitu. Itu ya, jadi nggak bisa di main-main aplikasi pakai klik-klik apalah gitu ya, apalagi menawarkan penghasilan yang fix gitu. Kalau kalian mau arbitrase, mending arbitrase sendiri, olah kemampuan otak kalian, kecerdasan kalian dalam bermain kripto, analisis apa itu ya, mau kripto mau forex juga. Jadi jangan mengandalkan ya ini kripto juga baru tahu, belum paham kripto, belum paham arbitrase, belum paham trading, belum paham apa itu arbitrase dan lain-lain, udah ngerasa yakin aja dibantu aplikasi model Efinex ini. Ujung-ujungnya kan ya saya nggak ngetawain, lebih baik kalian ngaca, kalian tertawa sendiri aja ngeliat kalian gitu ya. Nah, di sini si Dafril lagi nih, Dafril ya. Ya meskipun komen-komennya banyak yang diedit. Tahu hanya permukaan, dilihat dari jawabannya tahulah menunjukkan keraguan. Aduh.
Saya bilang tahulah itu, tahulah gitu arbitrase itu apa. Gini ya kentang harus backdung ya. Saya itu gak mungkin bahas Efinex kalau saya nggak paham apa skemanya ya. Jadi di sini di Efinex itu lupakan saja arbitrasenya ya, karena money game ya. Arbitrasenya itu hanya modus ya, sama aja kayak aplikasi Enel kekuatan hijau yang modusnya pembangkit listrik, kayak AGT, sama aja itu cuma modus. Ambillah persamaannya yaitu money game. Ayo klik beda nama ya, dikasih sampel yang sama AI dan dan Uklik masih aja ngeles gitu kan. Aduh, emang backdung gitu ya. Di sini Muhammad Mas Ode lagi nih. Oke. Saya nggak yakin Anda tahu dan pernah menjadi pelaku arbitrase. Sangat kelihatan di konten Anda. Sebaiknya belajar dulu. Nah, gini ya. Kalau masalah di sini kan di aplikasi ini kan money game. Ya. Lupakan aja, tendang aja, kick aja kata arbitrasenya gitu ya. Gini ya, saya itu kan banyak gitu ya. Teman-teman saya ada yang trader gitu kan. Ingat, trader yang asli. Trader sejati gitu ya, bukan kayak Redford, kayak ROBD Global, bukan seperti itu. Trading yang benar-benar trading ya, trader yang benar-benar trading ya. Banyak kawan saya yang sebagai trader ya, seorang trader yang benar-benar trading gitu ya. Meskipun saya jarang berinvestasi di kripto, tapi kan sumber-sumber informasi itu langsung dari lingkungan saya, kawan-kawan saya yang suka trading kripto, forex gitu. Intinya trader yang beneran trading gitu ya, trader yang beneran trader juga gitu. Nah ya, terus si Davril lagi nih, bahas saja Uklik jelas sudah dinyatakan ilegal. Nah ini si Davril Dungu ini bilang, bahas saja Uklik sudah jelas dinyatakan ilegal. Apakah Efinex sudah dinyatakan ilegal? Hati-hati kau, jangan sampai so-taumu menjerumuskanmu. Pakai emot senyum atau ketawa gitu ya, biasalah kentanger bedung kan ya. Kalau nggak WKWK emotnya ketawa gitu. Kadang suka saya balas terus tuh ya, karena ya saya bersih juga. Ini kan rumah saya channel YouTube ini. Nah, dia bahas Uklik ya. Uklik itu sebelum dinyatakan ilegal oleh SWI itu banyak launching, banyak acara gitu ya. Emangnya harus yang sudah ada di SWI? Mohon maaf nih ya. Kadang semua aplikasi yang saya bongkar masuk ke Satgas Waspada Investasinya itu agak telat gitu. Mohon maaf ini. Ya, jadi keduluan sama saya dan youtuber lain yang membongkar aplikasi money game Ponzi gitu. Nah di sini jujur bro, saya sudah lama main arbitrase. Nah di sini si Muhammad Mas Ode, oke, dia bilang sudah lama main arbitrase. Oke, di sini jujur bro, saya sudah lama main arbitrase. Ketawa lihat konten Anda. Maaf nih bro, saya cuma ingin konten Anda lebih berkualitas katanya ya. Karena saya apresiasi motif Anda yang ingin mencegah investasi bodong, tapi ada baiknya menguasai dulu ilmunya. Ya, kan saya sudah bilang tadi, untuk kata arbitrasinya ditendang aja gitu. Karena itu cuma modus. Cuma modus saja arbitrasinya itu ya. Yang kentalnya itu money game, skema Ponzi ya, dengan rabat gacor tertentu. Nah si Muhammad Mas Ode ini katanya sudah lama main arbitrase ya, tapi kok sekarang Efinex kemana gitu, error ya, tanda-tanda scam. Kenapa? Kalau error doang nggak perlu admin WhatsAppnya itu kabur.
nggak bisa dihubungi, nggak perlu, ya jelaskan aja, oh ini sedang ini main tenis gitu, maintenance, terus ada perbaikan ya gitu. Kalau error dan adminnya nggak ngerespon, ya udah wassalam gitu, scam, kalian kena tipu. Masa yang sudah lama main arbitrase kena tipu? Muhammad Mas Ode ini ngelawak kali ya. Katanya dia pengen ketawa lihat konten saya. Ya justru saya yang ketawa gitu lihat komentar dia ya. Bukan di video ini saja. Ketika saya membalas komentar-komentar mereka, itu saya ketawa asli. Karena apa? Kadang saya membalasnya itu saat saya sendiri, saat saya bertemu atau ada teman-teman saya yang trader. Mereka teman-teman saya juga ketawa gitu. Gitu ya. Ya ada lagi teman-teman, nggak apa-apa lah ya, karena ini menarik banget ya. Nggak apa-apa durasi agak panjang juga. Di sini ada yang namanya Indonesian Blessing Investment. Wih, nama akunnya sih bagus gitu ya. Lah ini lebih konyol lagi, Uklik itu baru saja mau launching. Sebelum ada yang pakai, belum ada member DLL dan lain-lain mungkin ya. Kalau ente bilang sebelumnya dinyatakan ilegal, ente sudah bilang kalau ini ilegal, itu artinya ente aneh bin ajaib. Ayo tunjukkan siapa yang udah jadi member Uklik. Aneh rasa satu orang Indonesia belum ada. Ketika saya membahas Uklik itu gencar launching. Ya minimal kan kalau udah gencar launching minimal kan ada tuh yang gabung. Member yang launching yang jadi pembicaranya itu kan member juga. Aduh, tololnya gimana ya. Namanya aja Indonesian Blessing Investment. Aduh, laganya namanya Indonesian Blessing Investment, mau apa blessing apa itu. Nah di sini dia juga nih ya, jangan hanya asal ngomong, kalau terbukti 1 tahun gak scam berani kau tutup channel ini. Aduh, jangan ngomong setahun lah. Dia komentar di video saya itu uploadnya baru sebulan. Dasar dungu. Baru sebulan itu ngomongin Uklik ya udah, nggak perlu wah Uklik belum launching ya, Efinex udah launching. Aduh, intinya sama, money game ya, custom ya. Aduh, ampun nih. Hiburan saya itu ya bacain komentar dan balesin komentar video, komentar orang-orang di atas normal. Kayak mereka itu kan di atas normal itu ya, mengalahkan paranormal. Dikasih informasi ngeyel, dikasih edukasi ngeyel. Sebetulnya orang-orang seperti itu bukan target edukasi saya ya. Target edukasi saya dan informasi saya itu untuk orang awam supaya tidak seperti mereka. Karena pemain money game, skema Ponzi itu alergi dengan berita, alergi dengan informasi yang benar-benar valid, alergi dengan edukasi gitu. Oke teman-teman, karena terlalu panjang video ini, saya cukupkan saja sampai di sini teman-teman ya, membahas aplikasi Efinex yang kedua ini ya, di video kedua ini. Sebetulnya banyak lagi tuh komentar, tapi saya cari-cari nggak ada tuh. Mungkin udah dihapusin gitu ya. Aduh, ribet amat gitu ya. Jadi backdung pemain Ponzi komen, wih cari lagi channelnya, cari lagi komentar dia hapus. Mungkin seperti itu karena banyak, sebetulnya nggak hanya segitu gitu kan, banyak itu yang berkomentar di video saya yang membahas Efinex tersebut teman-teman. Tapi saya cek lagi sekarang udah berkurang tuh, ada lagi yang lebih ngakak gitu, tapi udah nggak ada komentarnya. Saya lupa nggak langsung screenshot pada saat mereka komen pertama kali di waktu yang pas mereka komen gitu. Saya lupa screenshot teman-teman. Biasanya saya screenshot, saya simpan buat hiburan nanti ketika aplikasinya scam ya gitu. Oke, jadi sekali lagi video saya yang membahas Efinex itu terbukti ya.
Di video saya yang sebelumnya itu saya sampai cek ke Bapepti, terus ada PT apa ya, yang di Indonesianya itu PT Indo Asia apalah gitu. Di AHU saya cek gitu kan ya. Intinya kalaupun di AHU ada ya, di Bapepti juga harus ada gitu. Kalau cuma di AHU, di Bapepti nggak ada, ya siap-siap aja itu ilegal. Karena kalau berkaitan dengan kripto atau perdagangan lah gitu, itu harus ada regulasi dari Bapepti. Nah, tapi prediksi saya Efinex ini akan masuk OJK ya, tapi masuk ke SWI-nya ya, Satgas Waspada Investasi, yaitu terdaftar sebagai entitas ilegal. Oke, bodong. Jadi teman-teman, video ini ya sekaligus ngasih bukti ke kalian, karena bukan cuma bacot ya. Jadi video-video saya ini bukan cuma bacot doang gitu. Kalaupun kalian yang orang awam yang kebetulan mencari aplikasi yang ditawarkan ke kalian dan kalian menemukan channel saya ini, kalian abaikan saja komentar-komentar yang seperti itu ya. Ujung-ujungnya mereka malu sendiri kok ya. Video saya nggak akan pernah saya hapus ya, seperti Finex, pakai Ayu Klik, terus robot-robot trading lain nggak saya hapus sampai sekarang ya. Dan video-video saya masih bisa diputar, tapi komentar-komentar mereka itu hanya sesaat saja ya. Kenapa mereka banyak yang berkomentar menolak informasi kalau dikatakan money game? Karena mereka punya misi. Misinya yaitu mengundang teman atau menjerumuskan orang lain. Mereka dapat komisi. Nah, disitulah mereka mendapatkan penghasilan. Jadi money game skema Ponzi sampai ke Daniel pakai bikini itu pasti scam. Dan scam bukan berhenti beroperasional. Scam artinya penipuan, teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jaga selalu akal sehat kalian ya. Jadi punya otak itu jangan hanya cangkang ya, harus ada akalnya juga ya. Akal itu nggak kelihatan teman-teman ya, nggak kelihatan. Tapi kalau otak itu ada wujudnya. Jangan sampai otak teman-teman semua hanya cangkang saja, nggak ada akalnya. Jadi kalau ada yang ngasih informasi dan kebetulan kalian bermain di aplikasinya, terima saja gitu. Jangan ngeles. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.